Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pembahasan soal ibu kota baru kembali menghangat setelah sempat sunyi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu. Nah, pada Agustus tahun 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo selaku kepala negara kembali maju memulai sejumlah langkah demi mewujudkan impian ibu kota baru. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung soal ibu kota baru. Pemindahan ibu kota dibahas dalam agenda bersama pimpinan partai koalisi pada 25 Agustus 2021. Kemudian pada 27 Agustus, Jokowi kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota di hadapan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara. Pada 30 Agustus, Jokowi memaparkan video tentang gambaran masa depan ibu kota negara di hadapan para pemuka agama. Langkah tersebut semakin serius dengan penyerahan surat presiden yang diwakili oleh Mensesnek Pratikno bersama Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Ketua DPR Puan Maharani 29 September 2021 lalu. Pemerintah pun resmi menyerahkan RUU IKN yang berisi 9 bab dan 34 pasal itu. Nah, dalam draft yang beredar pada pasal 9 disebutkan kalau ibu kota baru nantinya akan dipimpin oleh city manager atau kepala otorita yang dalam hal ini ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh kepala negara atau presiden. Artinya tidak ada pilkada. Selanjutnya dalam pasal 21 juga diatur bahwa pemerintah pusat berhak menentukan lembaga-lembaga mana yang akan ikut pindah ke Kalimantan Timur. Meski terlihat mulus sebagai partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tetap menolak tegas pemindahan ibu kota. Menurut anggota DPR fraksi PKS, Bukhari Yusuf, pemindahan ibu kota tak mendesak. Bukhari juga menilai agenda pemindahan ibu kota malah mencerminkan sistem demokrasi yang semakin diabaikan. Nah, itu semakin mencerminkan bahwa sistem demokrasi yang sebenarnya dibangun dan menjadi tuntutan reformasi kita ini semakin diabaikan. Karena kalau kemudian semuanya itu adalah di bawah tangan presiden, ini sudah bukan lagi menjadi sistem demokrasi, tetapi ini ya sistem hierarki kepresidenan. Kalau itu yang terjadi, ini merupakan sebuah kemunduran. Sementara, suara sumbang terkait pemindahan ibu kota juga muncul dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Ujang menilai ada upaya pemaksaan Jokowi dalam pemindahan ibu kota. Hal itu terlihat dari isi pasal di RUU IKN yang kebanyakan kebijakannya terpusat pada presiden. Saya melihat misalkan tidak ada pemilihan gubernur, ya pilkada di sana, tidak ada DPRD-nya di sana. Bahkan ketuanya kan ketua otorita yang ditunjuk dipilih langsung oleh presiden. Nah, artinya dia yang dipilih itu akan bertanggung jawab pada presiden, bukan bertanggung jawab pada publik atau rakyat gitu kan. Nah, ini menjadi persoalan. Artinya saya melihat pemaksaan pemindahan ibu kota bagi Pak Jokowi kelihatannya Pak Jokowi ingin memiliki legacy gitu, ingin memiliki peninggalan yang besar gitu ya, yang monumental perspektif beliau. Ya belum tentu dalam perspektif rakyat kan begitu. Secara garis besar, RUU Ibu Kota Negara berisi tentang tahap-tahap pembangunan, pengelolaan, bentuk-bentuk organisasi, dan juga skema pembiayaan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, pembangunan ibu kota adalah proyek jangka panjang yang tak selesai dalam waktu singkat. Selain soal visi ibu kota negara, dalam RUU IKN yang telah diserahkan ke DPR, turut mengatur bentuk organisasi, pengelolaan, hingga skema pembiayaan. Tak ada bantahan soal isi RUU yang banyak menuai kritik. Sebaliknya, isi RUU disusun sesuai dengan kaidah pembuatan undang-undang serta terbuka pada partisipasi publik. Isi di dalam undang-undang ini antara lain menyangkut visi dari ibu kota negara, kemudian bentuk pengorganisasian, pengelolaan, dan kemudian tahap-tahap pembangunannya, sampai kemudian tahap pemindahannya, dan bagaimana pembiayaannya. Dan kita akan semua mengikuti kaidah-kaidah yang sebagaimana disusun di dalam perencanaan master plan itu. Pemindahan ibu kota dari kota Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur memang masih panjang. Pembangunan yang akan dimulai di awal tahun 2022, sementara pemindahannya dilakukan pada semester 1 2024.
Tentu saja, agenda pemindahan ibu kota diharapkan tak syarat kepentingan dan memiliki konsep yang benar-benar matang. Proses legislasinya pun juga harus melibatkan publik agar proyek ini tak sekedar memenuhi gengsi politik. Rizka Dauhan, Indra Raharja, Jakarta.